beberapa kata yang tadi juga sempat disinggung beberapa sama penguji satu terkait dengan logat dialek Sulawesi. Kalau saya menemukan tadi yang diharapkan sama penguji satu itu kalau bisa diperbaiki sedikit demi sedikit supaya ke bahasa yang baku gitu ya. Nah ini mungkin perbaikannya belum, tapi justru lu sudah terpengaruhi oleh dua pembimbingnya Pak. Ada yang pakai Sunda bersifat itu ada gitu. Justru terpengaruhi oleh dua pembimbing. Sampai Pak. Ada beberapa ada itu. Oke. Nah, saya lihat Anda tidak sepenuhnya menjelaskan masalah di latar belakang itu. Padahal namanya kan latar belakang masalah. Itu nggak ada. Yang ada, saya hitung ada 11 halaman latar belakang, 8 paragraf itu isinya definisi. Pendidikan adalah, hasil belajar adalah, metode adalah. Itu sebenarnya kan isi yang bisa kita jadikan sebagai uraian nanti di bab 2. Ini teori bukan masalah, ya Pak. Oke. Kecuali katakan dalam 5 paragraf 1 definisi cukup. Yang 4 paragraf sisanya itu adalah tentang problematika. Itu oke. Ini kebanyakan definisinya. Sayang sekali itu teori loh padahal. Itu. Kemudian di identifikasi masalah ada yang mengganggu ini ya. Coba cek di halaman 12 yang poin D. Identifikasi belum masalah. Diketahuinya efektivitas belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran kooperatif model mix and match. Ini menggugurkan penelitian Anda. Apa maksudnya? Dari kemarin proposal Pak, karena kan belum diketahui apakah make ini berhasil atau tidak. Jadi pada saat penelitian ternyata. Nah ini yang membuat saya bertanya tadi itu. Kenapa Anda tidak banyak mengulas tentang bahwa metode ini sedemikian solutif digunakan sebagai PTK ya, digunakan sebagai katakan alat lah ya, perupaya untuk mengoptimalkan waktu belajar. Karena Anda sendiri pun dari secara nggak sadar mungkin cara penulisan identifikasi masalah itu menunjukkan ini nggak teruji metode ini. Gitu. Apakah seperti itu? Nggak juga. Ini Anda yang menuliskan redaksinya aja yang membuat metode yang Anda tulis itu seolah-olah usang gitu ya. Oke, ini pembatasan masalah ini teknis biar nanti kita selesaikan secara manual ini ya, nanti karena supaya tidak berlarut-larut di situ. Oke, kemudian coba jelaskan itu. Tadi kan ada 2 hitungan statistik tuh kan, hasil belajar sama optimalisasi waktu belajar. Kalau hasil belajar, Bang, gimana sih ini ya? Hasil belajar prasiklusnya itu kan 70,86% ya. Itu hasil belajar ya. Kemudian siklus 1 76,03, siklus 2 84,82. Itu hasil belajar. Hasil belajar ini mudah lah karena ada juntrungannya tuh ada. Buktinya tuh ada apa? Melalui tes atau apa gitu ya. Oke ya. Nah, yang saya bingung, optimalisasi waktu belajar. Prasiklus Anda menuliskan 41,31%. Kemudian siklus 1 62, siklus 2 82. Nah, apa dasarnya? Saya mendapatkan presentasi prasiklus, siklus 1, siklus 2. Saya amati masalah kegiatan proses pembelajaran. Yang pertama, di sini peserta didik bergerak aktif pada saat proses pembelajaran. Oke, tunggu dulu. Indikator mengoptimalkan waktu belajar itu apa?
aktif pada ini Pak. Apa? Aktif kan umum. Apa? Ikuti proses pembelajaran. Ya aktif kan umum. Wujudnya seperti apa aktif itu? Kayak Aktif, maaf ya. Oke. Misalkan saya murid nih, duduk. Aktif saya gitu. Tapi kan nggak ada kaitannya sama pembelajaran. Apa? Sehingga halaman berapa itu siklus itu? Ini. Oke lah, katakan lihat halaman 66 ini. Peserta didik bergerak aktif pada saat proses pembelajaran. Yang dapat skor 1. 1 itu apa ininya? 1 itu sangat buruk. 2 buruk, 3 baik, 4 sangat baik. Atas dasar apa Anda menilai absen anak siswa dengan absen nomor 3, 4, 5 dan seterusnya ini mereka berada di skor 1 buruk? Apa dasarnya? dari segi saya observasi Pak. Iya, apa? Landasannya apa? Ini Pedomannya apa? dari yang saya amati Pak, pada saat proses pembelajaran, saya menilai Iya. Apa Anda menggunakan ukuran apa? ukurannya ini Pak, yang saya amati. Iya, Anda kan mengamati. Nah. Misalnya saya mengamati. Oh, Wahyu ternyata tinggi. Badan ya, tinggi badan. Pada dasarnya saya nggak ngerti tinggi itu apa. Tinggi badan itu disebut tinggi badan itu seberapa. Saya nggak ngerti, tapi enak aja saya itu tiba-tiba menilai. Oh, Wahyu ternyata tingginya 400 cm. Fair nggak begitu itu? Enggak fair. Nggak fair kan? Kenapa? Karena saya sendiri nggak ngerti standar tinggi itu apa. Nah, Anda punya nggak itu? Standar baik itu apa saja? Standar kurang baik apa? Standar buruk apa? Standar baik apa? Sangat baik apa? Kalau enggak, ini enggak sportif ini. Karena bisa jadi nanti yang dapat nilai sangat baik hanya siswa-siswa yang memiliki kedekatan secara emosional dengan anak. Kalau yang enggak sama sekali, misalnya siapa namanya? Marsufi belum pernah ketemu saya. Tiba-tiba saya menilai karena saya sudah kenal sama Wahyu. Saya anggap Wahyu baik, Marsufi itu enggak baik, itu enggak komunikatif dia. Gimana mau komunikatif ketemu aja enggak? Iya. Nah, itu kan kedekatan emosional. Nah, apa ukurannya? Yang saya pahami selama ini Pak ya, saya mengasih skor 1, 2, 3 itu yang ini proses ininya Pak, proses pembelajaran. Ada nggak pedomannya, ada nggak? Dipegang nggak? Misalkan pedomannya dia ada 1, 2, 4. Oh, si A ada, oh ternyata dia itu buruk. Buktinya ini. Oke, contreng 1. Kayak gitu tuh, ada nggak? Kalau ada mana? Iya Pak. Nggak ada. Nah, ini. Jangan-jangan penelitiannya nanti bukan Anda nggak meneliti, Anda meneliti karena pedomannya belum settle waktu itu. Terkesan sia-sia loh meneliti itu. Kenapa? Karena nanti begitu diterapkan sistem yang sudah ideal, boleh jadi berubah nih hasilnya ini. Iya Pak. Apalagi tadi kita hampir sepakat bahwa metode yang kita usung, yang Anda usung itu belum tentu efektif ketika dijadikan upaya untuk mengoptimalkan hasil belajar. Kita masih dalam perdebatan itu, yang otomatis nanti akan berubah lagi nih hasilnya gitu. Iya Pak. Nah, gimana? Atau punya pembelaan? Iya. Selama saya penelitiannya saya ini Pak, yang saya amati dari segi 4 ini. Oke. Terus saya menilai, oh ternyata peserta didik ini aktif ini gini. Nah, itu dia, itu bermasalah itu. Tidak bahaya kan gitu. Oke, tadi masih kepotong, saya lanjutkan. Jangan-jangan karena kita juga belum ajak gitu. Jangan-jangan dengan tidak menggunakan metode match ini justru hasilnya lebih bagus. Kenapa? Karena siswanya sudah terbiasa mendengarkan guru ceramah. Begitu diterapkan metode ini, karena nggak terbiasa, kemudian nggak ada pedoman yang ajak, kita juga belum menguasai sebagai guru, peneliti sebagai guru, yang ada boleh jadi ketika ini disesuaikan dengan standar yang oke gitu ya, yang ideal, boleh jadi nanti hasilnya berbalik gitu. Prasiklusnya justru lebih bagus,
Siklus 1 menurun, siklus 2 makin menurun. Bisa jadi begitu. Itu probabilitasnya itu begitu kemungkinannya. Iya. Gimana Pak Wahyu? Kemudian ini sudah saya tandai di halaman 2 itu paragraf yang dari banyak pengajar itu bagusnya sama seperti usulan saya waktu proposal. Ini bagusnya diletakkan di awal paragraf karena ini provokatif. Jadi jadikan latar belakang itu awal paragraf itu dengan bahasa yang provokatif. Ini keren ini, gitu Pak Wahyu. Oke, itu selebihnya saya kira cukup. Ini nanti teknis ya, bimbingan kita itu ya. Iya, Pak. Ya, seperti apa namanya? Penulisan ini, penulisan daftar pustaka itu masih belum ideal. Masih belum ideal. Nanti kita selesaikan secara manual. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada selek di antara kita gitu ya. Waktu saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.